tidak semua santri mendapat kesempatan untuk menjadi pengurus. Kita harus segera mengadakan musyawarah dengan pengurus hari ini, Ustaz. Di akhir, bukannya saya akan meminta adik untuk akan tetapi di luar sana sekarang gimana virus corona. Ustaz Sobi, ceritakan saya dulu, Ustaz. Istighfar, Ustaz. Saya harus masuk sekarang, Mas. Anak saya tidak kerasa di pondok, Mas. Apalagi yang harus saya lakukan kecuali pulang menemui beliau? Langsung saja kita harus bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fam semuanya, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, stay safe tetap ya. Tapi kalau kalian memang butuh banget untuk keluar, silahkan, karena memang keadaannya masih belum pasti juga sekarang. Tapi tetap tidak akan mematikan kreativitas kita sebagai manusia ya, karena fitrah manusia memang semuanya serba kreatif. Mulai dari mencari air, mulai dari mencari sumber kehidupan dan lain sebagainya, itu semua adalah fitrah manusia yang memang harus kreatif. Nah, berkaitan dengan kreatif nih, sekarang kita lagi kedatangan tamu yang juga spesial, nggak kalah spesial. Spesialnya karena apa? Karena dia tidak berbackground apapun dari kalangan industri film dan lain sebagainya, tapi ini lagi booming sekarang terutama di Genggong sini, seorang pecinta film ya, kalau bisa saya katakan pelaku film mungkin juga termasuk, dan pernah melihat dia di beberapa pertunjukan teater yang ala-ala luar biasa gitu ya. Ini Ananda Fuji Firman sudah datang, berada di tengah-tengah kita. Lan wasahlan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kumis sudah tertata dengan rapi? Alhamdulillah. Oh, iya. Karena kemarin terakhir saya seingat saya sih sebenarnya Firman nih nggak punya kumis ya. Iya. Terus gimana kok bisa terinspirasi punya kumis itu? Apakah setelah jadi sutradara kah atau gimana? Mungkin cuma hobi aja biar. Oh, cuma hobi aja ya. Jadi baru sekarang dengar kalau ada orang berkumis itu karena hobi. Ya, FYI ya, karena dia ini sekarang seorang sutradara dari sebuah film mahakarya yang diciptakan dan keluar di Genggong, Pesantren Zainul Hasan Genggong sini. Apa judul filmnya? Sabda Aji ya. Dan itu dibintangi langsung oleh beliaunya ya, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Sulit banget loh fans untuk ngajak beliau face talk juga. Ini dari kalian dari fans semuanya, banyak yang ingin untuk kita face talk dengan beliaunya Kiai Mutawakkil ini. Sangat sulit sekali kapan mau dimintanya beliau untuk ngisi di sini juga sangat sulit sekali. Tapi ketika sudah berkaitan dengan Sabda Aji, bila sangat mudah sekali lah. Nanti kita akan bertanya ini banyak tentang bagaimana cerita awalnya, terus kemudian bagaimana juga cara membujuk Kiai Mutawakkil. Mungkin bisa dipakai sama kita gitu, cara membujuknya beliau itu. Mungkin cerita dulu dari awal, Fuji, dari asalnya Fuji dari mana? Perkenalkan, nama saya Fuji Firman. Saya berasal dari. Nggak ada Notonegoronya di belakang, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Ada Hardiononya. Oh, ada Hardiononya. Oh, Hardiononya ada. Saya berasal dari Besuki. Dari Situbondo. Oh, dari Besuki. Saya. Oh, kirain dari Jakarta. Jakarta Kolong Jembatan gitu. Kira. Kamu ya. Mungkin langsung gini ya Bu ya, ke Sabda Aji-nya. Jadi kalau pertama kita buat film Sabda Aji, inisiatif dari teman-teman santri. Terus teman-teman santri berinisiatif untuk langsung izin ke beliau, ke Kiai Al-Mukarram Haji Hasan Mutawakkil Allah. Pas waktu kita ngadep, kita bawa storyline dulu, ide ceritanya dulu. Ternyata pas kita awal masuk, kita bawa ide cerita tentang mengenai COVID. Jadi tentang cerita santri, perjuangan santri, gimana mereka melawan COVID di pesantren. Nah itu kita bawa ke Kiai, dan alhamdulillahnya Kiai kesokan.
Oh gitu. Dan itu untuk membuat storyline-nya awal itu dibuat bareng atau memang Fuji sendiri yang bikin? Jadi yang pertama kita ada masukan dari Gus Haris. Oh, ada gitu. masukan dari beliau. Jadi Gus Haris. Ini masih ada kronologinya lagi ya di awal-awalnya aja, nggak langsung pas kemudian ayo kumpul bikin storyline nggak gitu ya. Jadi dari Gus Haris beliau berpesan ke teman saya salah satu santri juga. Beliau berpesan agar bisa buat film pendek yang bercerita tentang mengenai COVID gitu, biar relate sama keadaan sekarang gitu. Jadi menceritakan tentang perjuangan santri, gimana menghadapi COVID gitu-gitu, menjaga ribuan santri agar santri tetap bisa stay belajar di pesantren gitu-gitu. Nah, ya alhamdulillah dalam waktu 3 hari saya bisa membuat storyline. Itu dalam 3 hari ya? Dalam 3 dari hari. Setelah dapat ide murni, berarti itu idenya bukan dari teman-teman dong, berarti dari Gus Haris ya? Dari Gus Haris kemudian dikembangkan sama kalian. Terus setelah itu kamu sendiri dalam 3 hari itu udah bikin storyline-nya. Bikin storyline. Jadi pertama yang saya lakukan pastinya riset dulu gitu. Jadi riset dulu ke teman-teman pengurus gimana sih dalam menghadapi COVID ini di pesantren. Ternyata ya banyak juga langkah-langkahnya mereka, dari perjuangannya, dari menghadapi para santri, menghadapi para wali santri gitu. Nah itu yang bikin storyline-nya ada gitu. Gitu. Terus kalau Fuji sendiri kan memang background juga pondok ya kan, pondok pesantren. Tapi kan waktu itu ketika masih mondok dulu belum ada COVID-19, belum ada. Jadi masih waktu itu berstatuskan berada di pondok ya, walaupun masih selalu dan selamanya santri kan begitu ya. Lah itu terus kemudian kok mau mengambil ini kan fokusnya berada di pengurus kan begitu ya, dari pengurus pondok pesantren yang memang saya akui di berbagai tempat, baik itu di maksud saya itu dalam dunia perfilman Indonesia, termasuk juga dunia perfilman internasional, jarang dibidik tentang ini. Bahkan seperti tentang pengurus-pengurus panti asuhan, pengurus-pengurus yang berada di sebuah biara-biara dan lain sebagainya yang banyak sekali ada di mana-mana, itu jarang untuk diangkat dan jarang untuk boom gitu loh. Nah ini yang membuat Fuji sendiri optimis kok film ini kemudian bisa ini nanti jadi berharap ini nanti banyak responnya, karena memang kita lihat sampai sekarang kan viewernya udah 18.000 dari yang ada di YouTube ya, pesantren, channel YouTube pesantren ini kayaknya yang paling banyak deh yang melihat ini. Itu loh, lumayan kan gitu loh, bukan lumayan lagi sih, luar biasa banget gitu. Dalam gimana? Waktu 1 minggu gitu. Dalam waktu 1 minggu. Dan persiapannya berapa bulan? Itu persiapannya 1 bulan. 1 bulan. Yang membuat kemudian Fuji optimis apa? Kembali ke pertanyaan yang awal. Yang pertama, kenapa saya mengambil backgroundnya dari pengurus? Karena yang selalu terngiang di pikiran saya dauhnya para Sohibul Bait Genggong. Pengurus itu tangan kanannya kiai gitu. Jadi itu yang tak tekan di sana. Terus selain itu, secara pribadi saya ingin membuat film, ingin berkarya berbeda dengan orang lain. Jadi gitu. Kalau misalkan industri seperti ini, terus film-film indie, short movie kayak gini, nah saya ingin cari yang beda dengan mereka gitu. Jadi di film ini salah satunya tentang background pesantren yang menceritakan pengurus. Dan selain itu kita nunjukin memang yang ada di Genggong, yang memang karakter Genggong seperti Nadom Safina, bahasanya yang bukan cuma bahasa Madura, bahasa Jawa juga, ya juga termasuk bahasa Indonesia gitu. Nah itu yang bikin saya tertarik untuk meriset lebih dalam gitu, gimana sih Genggong. Makanya dijadikan opening ya, openingnya awal film short movie itu gitu, jadikan ada kebiasaan untuk membaca kitab kan seperti itu. Nah terus dari benang merahnya sendiri itu apa secara garis besar film itu? Secara garis besar kalau visinya di sini ya Bu ya. Jadi visi yang kita tanamkan pertama itu pastinya gimana pesantren dalam menghadapi COVID gitu. Jadi itu yang kita gali, itu yang kita dalami. Nggak bisa dong kalau nggak pernah ada bayangan, coba bukan nggak bisa ya. Pernah ada bayangan nggak gitu loh, maksud saya rubah pertanyaan saya. Pernah ada bayangan nggak kalau semisal ini film Sabda Aji
mungkin juga dari sisi kiai sendiri pernah ada pikiran nggak mungkin ada Sabda Aji part 2 kayak atau jilid berapa gitu loh. Jadi dari sisi kiainya itu sendiri gitu loh maksudnya. Sebenarnya kalau dari sisi kiai yang kita ceritakan lebih dalam itu pasti ada Bu ya. Ada bahasan ya ada waktu. Bahasannya. Cuma saya pribadi sama kru mungkin nunggu waktu gitu ya. Ya itu makanya ini diajak fest-talkan aja kiainya juga sudah luar biasa sulit nih ya mau tahu. Ini pas kemudian kok mau gitu loh pakai bahasa apa gitu loh di depan kiai itu storyline-nya setelah dikasih terus bahasa yang dimaturkan tuh gimana gitu. Itu yang bikin kita penasaran juga sih gitu loh. Jadi pas pertama saya ngadep bersama teman saya berngadep itu gimana sih? maksudnya ngadep gitu Bu ya. Oh iya. Jadi pas saya sama teman saya ngadep langsung ditanya sama beliau, ya ada apa? Terus kita jawab, ini kiai kita mau buat film pendek. Jadi pertama kali kita gak ngusulin untuk kiai jadi aktor gitu. Jadi kita maturin untuk filmnya, untuk storyline-nya, kita ceritain storyline-nya. Dari saking detailnya beliau, semua storyline kan ada 3 halaman Bu ya. 3-4 gitu ya. Jadi itu disuruh baca sama beliau. Ternyata beliau kesokan dan kesokan itu apa? Kerso. Oh, iya. Dan beliau bukan kerso ya, bukan. Bukan ya. Itu kan beda lagi Bu. Jadi beliau kerso terus sekalian tak maturin sama kita. Mungkin kalau bisa kiai bisa jadi talent di dalam film kita. Terus jawabnya beliau, ya sudah bismillah gitu. Allah langsung begitu seandainya ya diajak fest talk bisa semudah itu. Ya sudah jadikan saya bintang tamu di situ gitu. Dan by the way ini sekarang ini kita lagi pakai nih ya baju kaos ya nih ya. Kaos Sabda Aji. Wah tuh short movie. Enak banget loh kaosnya ini. Enak dipakai apalagi kalau dibawa untuk kemana-mana gitu ya. Dan ini dijual nggak sih kayak begini? Next siapa tahu kita bisa jual ya. Oke, belum di ini. Belum masih karena kita masih proses giveaway sekarang ya. Oh, masih giveaway. Ceritain dong giveaway-nya gimana? Siapa tahu bisa promosi. Jadi giveaway-nya gratis kok, gratis. Benar serius nih. Siap. Iya, terus. Giveaway kita di IG PZH Genggong. Jadi silahkan di-follow. Ya, tuh di-follow di sini. Di-follow di IG PZH Genggong. Karena di sana ada 10 gratis kaos Sabda Aji untuk kalian. Wow. Terus nggak ada apa persyaratannya apa biar dapat? Persyaratannya sangat banyak. Nanti kita lihat di sana. Banyak banget untuk dapat satu kaos, banyak banget. Dapat kaos sama barokah insyaallah. Oh, amin ya rabbal alamin, barokah luar biasa ya. Dan ini pemerannya di situ yang paling utama sebenarnya satu kiai. Terus kemudian si Abdilnya atau si pengurusnya si Sabil. Jadi dari sisi si Sabilnya terus kemudian ada Abdil ya di situ sebagai santri baru. Itu mereka seperti mereka di casting nggak? Kalau kiai kan nggak mungkin di casting lah ya. Terus kalau kayak mereka kayak pemeran Sabil, terus kemudian temannya Sabil tuh yang wajahnya agak ngeselin tuh siapa dia? Ubay. Ya si Ubay ya. Itu karena kan itu kita lihat saya dipanggil sama kiai gitu loh kayak yang gitu. Tapi itu bikin greget sebenarnya gitu loh. Kayak kita juga yang di belakang termasuk teman-teman sama saudara-saudara yang waktu itu pas kita lagi launching ya di gala premier kemarin pas malam apa ya kemarin ya? Malam Sabtu ya tanggal apa kemarin ya? Tanggal 31 ya. Tanggal 31 itu ramai banget vibes di situ. Terus juga ada kiai juga, ada keluarga dalam juga di situ ngelihatnya. Kita seru-seruan banget gitu loh ngelihatnya. Yang pas ekspresi dari si Ubay itu ya itu dipanggil sama kiai, mukanya langsung susah gitu loh. Soalnya itu memang relate banget. Soalnya kan kita itu ngelihatnya itu ya sebuah film sekarang tuh yang terutama yang drama. Ini kan drama toh, ya kan, bukan horor juga, bukan film thriller dan lain sebagainya. Drama yang memang relate banget sama keadaan yang ada. Dalam hal ini adalah pondok pesantren, kan begitu. Nah itu mereka-merekanya di casting nggak sih? Persiapan kita 1 bulan
untuk casting pasti casting Abu ya. Jadi kita sesuai pemeran, maksudnya setiap talent kita lihat 3D karakternya dulu. Jadi 3D karakternya seperti apa, kita cari yang sesuai, yang agak mirip gitu Abu ya. Ya semuanya itu alhamdulillah dapat. Itu berapa orang yang lagi ikut casting kemarin tuh? Kemarin yang jadi Sabil itu sekitar 4 orang. Kalau gitu, tahu gitu kalau ada audisi kenapa saya nggak ngikut ya? Yang mau jadi Sabil 4 orang. Termasuk ini ada tim kru kita di sini yang tim MM, ada Khalil ikut nggak? Jadi pembantu maksudnya. Pembantu. Iya. Mungkin pernah yang untuk jadi hadamnya Kiai, mungkin dia pernah casting gitu. Soalnya yang jadi hadam Kiai memang di kehidupan nyata dia hadamnya Kiai gitu. Kalau hadam Kiai itu kita langsung tunjuk Bu ya. Soalnya kan udah nyangka. Tapi itu masuk ya di dalam skrip masuk sebenarnya. Ya, memang seperti itu di skrip. Soalnya terkenalnya hadam Kiai ya beliau si Ustadz Rois. Serba bisa, bahasa isyarat juga bisa dia gitu. Jadi kalau untuk ikut film bisu kayaknya dia nggak usah di casting lagi kayaknya. Langsung gitu. Dipilih. Langsung dipilih. Saingannya Charlie Chaplin gitu. Terus untuk yang pemerannya si Abdil nggak ada. Si Abdil kita juga casting. Pertama kali kita casting langsung ke Pondok MTS. Jadi kita pertama lihat 3D karakternya, perawakan, fisik, sosialnya gitu-gitu. Dan akhirnya sekilas mata ketemu sama Abdil itu Abu ya. Seperti itu. Kemudian kita panggil, terus kita reading bareng, terus kita reki sebentar. Ini kok cocok, jadi kita langsung pilih gitu. Langsung dipilih ya. Karena emang juga waktu itu juga kita jadi bahan gunjingan juga kan gitu loh. Si Abdil nih, saya terutama sama Gus Haris nih gitu. Ini kayaknya emang katanya Gus Haris, ini memang yang dipilih kayaknya wajah-wajah yang melas-melas gitu katanya. Jadi kayak wajah-wajah mereka itu yang walaupun dibilang mereka udah kerasan, wajahnya melas ya kelihatannya nggak kerasan gitu kan ya. Bagi kalian yang masih belum ngelihat, belum nonton juga filmnya, silakan juga ditonton, ada di channel, hanya di channel YouTube Pesantren Zainul Hasan ya. Terus apa aja kesulitannya dalam waktu kurun 1 bulan ini, mulai dari casting sampai kemudian terutama di pembuatan filmnya? Jadi dari proses selama 1 bulan ini kesulitannya kita di alat kayaknya Bu ya. Karena di pesantren sendiri kita kan alatnya sesederhana mungkin. Jadi apa yang ada itu dipakai. Jadi seperti itu. Selain itu mungkin juga waktu Abu ya, karena kebanyakan kan waktu bentrok sama kegiatan pesantren. Nah ya itu. Lah terus kemudian kenapa kok ini kok nggak dari awal-awal gitu loh maksudnya? Kalaupun toh memang mulai dari awal usul Gus Haris, yang kemudian Gus Haris memunculkan sebuah ide, ayolah kita bikin film ini bla 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 kan ya. Itu kenapa kok nggak kemudian ditarget dulu? Ini bikin kalau 1 bulan kayaknya terlalu mendadak deh. Jadi kita buat 2 bulan kayak atau 3 bulan kah atau gitu gimana? Kemarin dapat konfirmasi dari teman saya. Jadi filmnya ini kita spesialkan untuk Hari Santri Nasional gitu ya. Dan yang dibilang itu pada bulan dikasih tahunya maksudnya. Dikasih tahu. September ya. Yang dikasih tahu September akhir. September terus Oktober tanggal 23 udah harus ada kelar-kelarnya gitu. Dan itu bukan cuma film dalam 1 bulan tuh ya. Kita juga bisa membuat video klip 3, terus nyiptain lagu 1 gitu. Terus kita syuting musikal di sesi musik gitu untuk memeriahkan di acara ASN-nya gitu Bu ya. Jadi 1 bulan itu kita buat beberapa karya gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir nih sebelum ditutup. Apa sih formulanya gitu loh? Dalam 1 bulan ini udah bikin film yang boleh dikatakan ya, kalau kita lihat overall secara menyeluruh, film itu udah dikatakan sebagian besar relate banget udah sama kita. Terus juga kitanya juga agak terbawa juga sama suasana, walaupun memang kesannya di paruh film akhir itu memang dibuatnya seperti terburu-buru banget kan gitu ya. Karena memang gregetnya, kita kan juga survei nih, terutama juga di kalangan Ashabul Bait, di kalangan saudara-saudara yang ada di keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong.
sebagian besar dari mereka memang mengatakan seperti itu. Paruh akhir dari film itu seperti yang sedikit messy gitu loh, seperti sedikit berantakan karena kayak emang dibuatnya udah ini kejar target. Kayak emang ini bukan hanya di kita sih ya. Sebenarnya bukan cuma di kita. Seperti Perempuan Tanah Jahanam bikinannya Joko Anwar ya kan. Itu dia juga kayak memang dikejar target juga gitu loh. Padahal memang bikinnya lama kan, 3 bulan lebih gitu loh. Tapi ngelihatnya itu kok kayak yang di akhir dari awal intens banget, sama kayak Sabda Aji, dari awal intens banget kita bikin. Terus kemudian di paruh akhir, gitu doang, kayak gitu loh. Jadi, gitu aja kayak gitu loh. Itu formulanya di apa gitu loh, formula kesuksesannya. Kita katakan sukses. Karena apa? Karena kita sebagai penikmat film sama orang yang sebagai pegiat film itu beda ngelihatnya. Saya sebagai tidak hanya sebagai peminat tapi juga pegiat. Saya tahu bagaimana susahnya bikin film ya kan, apalagi short movie dengan waktu deadline yang segitunya. Telah itu ada formula tersendiri nggak dari Fuji yang memang udah dari awal formula saya begini dengan waktu yang sangat-sangat singkat seperti ini, itu apa? Kalau dari saya pribadi dan kebanyakan teman-teman kru itu Bu ya, pastinya kita ngandelin barokah itu. Jadi gitu ya. Kalau udah kayak itu kayaknya ya udah mati kutu deh kayaknya. Kalau udah ke barokah. Ya, Bu. Iya, satu barokah. Terus kemudian janji di awal dari kita kan mau spesial untuk Hari Santri, jadi nempatin janji itu Pak Bu ya. Itu jadi kita pegangan untuk menyelesaikan film ini ya Bu ya. Yang 2 ini aja berarti ya formulanya. Kalau untuk kompaknya apa, emang sudah mungkin berangkat dari 2 ini ya. Masalah kompaknya dari mereka kru, terus juga talentnya, terus juga dari sutradaranya dari Fuji sendiri kan. 2 ini yang sudah menjadi pemicunya ya. Terus paling terakhir nih, sebelum terakhir. Ini kan lagi rame juga nih. Ada buatan dari kita, dari teman-teman kita Nahdlatul Ulama yang juga dibintangi oleh seorang kiai besar, Gus Muafik, terang-terangan saja. Ada, entah ini mau dikatakan trailer sih, bukan trailer ya kayaknya ya. Narasi. Karena ya betul, filmnya ini film bertemakan narasi, terus tapi tetap temanya tentang aku pinang dirimu dengan cinta dan bendera kalau nggak salah gitu ya. Kalau di bahasa Inggris kan ada kemarin saya baca di IG-nya itu, IG NU, itu judulnya My Flag. Nah itu menurut Fuji gimana? Untuk film My Flag sendiri, sekilas saya ngelihat Bu ya, itu My Flag dari sisi sinematografinya sudah mumpuni ya Bu ya. Cuma mungkin dari saya kurang pendalaman dari cerita gitu Bu ya. Soalnya saya pribadi ngelihatnya ini short movie kok kayak puisi gitu, kok kayak narasi gitu. Soalnya ini cuma main visual terus didubbing gitu. Jadi kesan untuk filmnya di mana gitu Pak Bu ya. Gitu sih. Terus untuk pendalaman karakternya kayak yang gimana menurut Fuji? Nggak ada sama sekali atau? Ya mungkin ditambah kurang pendalaman karakter. Lah ya itu, karena saya juga pribadi ngelihatnya kok kayak nggak ada ini ya, kita kok nggak ada care-nya banget gitu ya, sama nggak ada pedulinya banget sama tuh karakter mau dia mau kelahi, kayak kan ada sesi kelahinya gitu lah ya. Terus dia mau kelahi, kayak mau adu mulut, kayak mau cinta sama orang, kayak ya mau papasan sama siapa aja kan gitu. Kayak kita nggak care banget gitu loh. Tapi ini tetap karya dari teman kita Nahdlatul Ulama yang mereka hanya ingin mewujudkan sebuah visi bahwa ini negara kita jangan digoyang. Ini negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, kita cinta sama negara ini. Terus kita melindungi orang-orang yang kita cintai di dalam negara ini. Kan begitu kan maunya, pesan terbesarnya sebenarnya udah kelihatan ke itu ya. Dari awal kita ngelihatnya sampai terakhir seperti itu. Cuma kritisinya hanya di situ saja. Kalau seperti pertengkaran kemudian sampai buka cadar itu, yang kemudian itu kan banyak sekali netizen kita yang mereka udah banjir banget sama hal-hal yang negatif, komentar-komentar negatif. Ya pastinya dari pembuat sendiri mungkin ada pesan tersendiri di situ. Jadi dia memvisualkan dari setiap detik-detik visualnya itu pasti ada pesan tersendiri. Betul. Nah mungkin kalau dari visual itu, dari saya pribadi ya Bu ya, itu mungkin
terlalu lebih gitu ya. Soalnya pesannya juga gak enak kan gitu. Mungkin menurut saya cari hal yang lebih baik daripada itu untuk menyikapi dari hal liberalismenya itu Abu ya. Contohnya? Ya. Misal contoh yang sekarang langsung truk kelihatan gitu loh, langsung muncul dari pikiran Fuji itu apa? Contohnya mungkin yang perlu divisualkan. Jadi tanpa harus kita menyuruh, mungkin kita menyindir dengan perilaku gitu Abu ya. Jadi kalau ada orang yang seperti, mungkin kita berikan tindakan yang menyangkal pada mereka gitu. Jadi divisualkan seperti itu mungkin dari saya Abu ya. Gitu. Jadi maksudnya mungkin divisualkan dengan mereka adu mulut aja tanpa harus kelahi gitu maksudnya. Gitu, ya. Terus jadi diberikan perilaku yang lebih baik mungkin gitu Abu ya, tanpa harus bersentuhan tangan seperti itu Abu. Mungkin ya kembali ke cerita, kurang pendalaman ceritanya itu mungkin. Kurang pendalaman karakternya ya. Tapi kita di sini Fems bukan untuk mengkritisi ya sebenarnya ya. Bukan untuk apa, tapi kita mau membandingkan beberapa film-film yang memang sudah dikeluarkan oleh insan-insan Nahdlatul Ulama yang mereka notabene semuanya kita yakini sebenarnya ya, Nahdlatul Ulama ini pembawa kedamaian semuanya. Kita ingin semua damai, kita ingin semua tidak porak-poranda, terutama jangan sampai menggoyang negara kesatuan Republik Indonesia ini, undang-undang dasarnya, Pancasilanya, semuanya kan begitu ya. Kita ingin menyampaikan itu semua kan begitu. Terlepas dari ada plus dan minusnya, udah untung banget kalau dunia pesantren itu mau melangkah bikin film yang seperti ini kan begitu ya, bikin film yang setidaknya relatable banget, relate banget, juga berhubungan banget dengan kehidupan yang ada sekarang. Apapun film yang mau dibuat ya, mungkin film yang dibuat itu harus ada pesan yang begitu jelas, baik secara tingkah ataupun juga secara omongan. Termasuk juga itu My Flag ya, termasuk juga Sabda Aji di sini gitu loh. Dari opini saya sih sebenarnya begitu, Fuji. Jadi bikinnya itu bagaimana sekiranya tidak terlalu vulgar kan begitu maksudnya Fuji ya. Tidak terlalu vulgar seperti itu, apalagi sampai ada yang komentar gini, masa sih sesama muslim ini katanya NU sama pecinta damai, tapi kok diajak kelahi, ini kok ada perang atau apa gitu. Tapi sebenarnya kan itu hanya perwujudan dari yang ada sekarang, perang urat saraf ya kan, antara Nahdlatul Ulama dengan orang-orang yang tidak suka dengan Nahdlatul Ulama, yang selalu ingin merongrong Nahdlatul Ulama dari dalam gitu loh. Tapi overall secara keseluruhan menurut Fuji sendiri, apakah memang perlu banget santri itu selalu bikin film? Secara saya pribadi, untuk masalah film kalau saya pribadi perlu. Jadi tidak fokus sama film. Yang penting kita sebagai santri harus bisa berkarya. Toh itu meskipun musik, film ataupun yang lainnya, yang penting kita berkarya. Setidaknya kita bisa menciptakan semasa kita masih hidup di dunia. Gitu. Selama kita masih hidup di dunia. Ya, gitu. Selama masih hidup apanya itu? Selama hidup di dunia. Hidup kreativitasnya ya maksudnya gitu loh. Jangan aku benci pikiranku. Terlalu jauh. Iya, terlalu jauh itu. Jauh 76. Jarum. Oh, jarum. Oh ya. Mulai kapan berubah? Ya makasih banyak nih Fuji udah mau ngobrol sama kita di Festo kita kali ini. Luar biasa, sampai airnya nggak diminum saking asiknya nih. Diminum dulu aja ya, biar nggak garing. Saking nervousnya ini Abu ya. Kenapa kok nervous? Nggak apa-apa. Kenapa kok nervous? Kita kan nggak deket-deketan ngamat gitu loh. Agak jauhan, kita social distancing ya. Diminum dulu dong. Oke, terima kasih banyak ya. Fuji udah mau mampir di sini sama kita semua kru di sini. Terima kasih banyak udah menyempatkan diri, walaupun Fuji sendiri sebenarnya lumayan sibuk karena sudah setelahnya ini nggak ada telepon jadi bikin ini dong gitu, nggak ada ya. Nggak ada ya. Oh nggak ada ya. Nggak ada. Tapi memang udah basic seperti ini membuat kita selalu terinspirasi, terutama kalian semua Fems dimanapun kalian berada, selalu terinspirasi untuk menjadi orang yang berguna
ya kan? Begitu ya. Jadi dari segala sisi kita jadikan diri kita jadikan mood kita juga menjadi orang-orang yang memang mau selalu berkreativitas, baik itu dengan lagu katanya Fuji tadi ya, baik dengan lagu, dengan film, terus dengan hal-hal yang lain, puisi dan lain sebagainya, untuk menjadikan Indonesia menjadi yang lebih indah lagi di masa-masa yang akan datang. Amin. Dan mudah-mudahan sukses selalu Sabda Aji, dan mudah-mudahan bisa sampai ke go internasional mungkin. Amin. Ya. Dan kita juga berharap mudah-mudahan kalian BEM semuanya di rumah juga bisa selalu membahagiakan siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kreativitas kita. Mohon maaf ada sedikit gangguan sponsor yang lewat barusan. Terima kasih banyak BEM sudah menonton kita dari awal sampai akhir, dan jangan lupa bagi kalian yang masih belum subscribe, silakan subscribe kalau kalian suka, dan kalian juga bisa tekan tombol loncengnya di bawah, di sebelahnya subscribe di situ, jadi kalian bisa dapat notifikasi banyak dari kita. Jangan lupa juga follow kita di Facebook, terus kemudian di Instagramnya apa ya? Fal Hasan ya, sama semuanya. Terutama yang di Twitter, follow kita juga di situ, ada Fal Sky, dan di situ juga insya Allah akan banyak notifikasi bagi kalian yang tidak nutut di Instagram ataupun di Facebook. Silahkan, akan ada gunanya insya Allah, banyak konten-konten yang menarik di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih Fuji juga sekali lagi. Mohon maaf kalau cuma air putih saja di sini. Mau dikasih tehnya nggak muncul-muncul nih. Itu saja yang bisa saya sampaikan BEM. Kalian ada yang mau diucapkan terakhir mungkin kepada BEM semuanya? Sudah ya. Sudah ya. Kok kayak orang yang mau kencing ya kayak. Mukanya kayak orang kebelet banget gitu. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Itu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye BEMS.